Truk saat ini adalah layar beroda yang dirancang untuk mati pada hari garansi mereka berakhir. Mereka adalah fata morgana status yang menyerah pada sensor yang rusak, tetapi ada elit besi yang membenci keusangan. Kita berbicara tentang 15 binatang buas yang ditempa di era di mana teknik tidak meminta izin dan baja tidak bernegosiasi dengan waktu. Mereka adalah alat bertahan hidup murni yang mempermalukan saingan modern manapun di medan paling bermusuhan di planet ini. Mari kita mulai. Numero 15, Travelete Permanen Internasional. Untuk memahami kekerasan International Harvester Travelet, pertama-tama Anda perlu memahami siapa yang membuatnya. International Harvester bukanlah perusahaan mobil konvensional. Itu adalah raksasa mesin pertanian dan konstruksi berat. Ketika mereka memutuskan untuk memproduksi van penumpang, mereka tidak menerapkan standar untuk mobil jalanan. Mereka menerapkan standar untuk traktor dan truk tugas berat. Travelet secara historis penting karena menjadi pickup produksi pertama dengan kabin ganda 4 pintu sejati. Tetapi legenda sebenarnya terletak pada metalurginya. Sasis truk pickup ini adalah bagian yang direkayasa secara besar-besaran yang menggunakan baja yang jauh lebih tebal daripada struktur truk pickup setengah ton kontemporer. Sementara merek tradisional berusaha memangkas biaya, Internasional menggunakan komponen kelas industri. Mesinnya seperti blok kecil V-Series Internasional yang legendaris, adalah mesin truk tugas menengah yang diadaptasi untuk pickup. Mesin-mesin ini memiliki dinding silinder yang sangat tebal, yang memungkinkan beberapa perbaikan selama beberapa dekade, dan sistem pendingin yang dirancang untuk bekerja pada kapasitas penuh sepanjang hari di bawah sinar matahari pijar. Memiliki Travelet hari ini berarti memiliki sepotong besi yang dibangun dengan pola pikir bahwa alat kerja tidak boleh rusak, tidak peduli seberapa banyak penyalahgunaan yang diterimanya di lapangan. Nomor 4 Bela, Jeep J10 Gladiator Honcho. Jeep J10 adalah hasil dari pengalaman militer selama puluhan tahun yang disuling ke dalam platform sipil. Dikenal banyak orang dengan versi Honcho-nya. Truk ini terkenal memiliki salah satu arsitektur sasis paling kaku pada masanya. Tidak seperti pickup akhir 1970-an yang mulai menggabungkan bagian plastik dan panel bodi tipis. J10 mempertahankan konstruksi logam padat yang terasa berat dan disengaja dalam setiap gerakan. Jantung dari binatang ini biasanya adalah mesin AMC 360, 8 silinder segaris yang merupakan ode untuk torsi kecepatan rendah. Mesin ini tidak dirancang untuk memenangkan sprint, tetapi untuk memindahkan beban besar melintasi medan di mana jalan tidak ada. Kemampuannya untuk menahan torsi sasis ekstrim tanpa retak adalah legendaris. Sistem penggerak semua roda kuadra truk saat itu adalah salah satu yang pertama menawarkan kemampuan traksi konstan, yang memungkinkan truk keluar dari situasi di mana para pesaingnya terkubur. Gladiator bukan hanya wajah cantik dengan estetika retro. Ini adalah tangki tempat tidur kargo yang menggunakan komponen transmisi besar untuk memastikan bahwa bahkan setelah 40 tahun kerja keras, mekanik masih responsif pada putaran pertama kunci. Nomor 13, Chevrolet Cedias Action Line. Antara tahun 1967 dan 1972, Chevrolet memproduksi apa yang dianggap banyak mekanik sebagai zaman keemasan kesederhanaan mekanis. Seri C 10 tahun-tahun ini adalah contoh sempurna tentang betapa lebih sedikit lebih dalam hal umur panjang. Meskipun truk-truk ini indah secara estetika, kekuatan sebenarnya ada pada powertrain-nya. Mesin 6 silinder segaris 250 inci kubik bisa dibilang salah satu mesin termudah untuk dirawat yang pernah dirancang manusia. Mesin ini dikenal memiliki ruang kerja yang sangat luas di dalam ruang mesin, memungkinkan pemilik manapun untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dasar tanpa komplikasi. Kurangnya kerumitan adalah perisainya terhadap waktu. Tidak ada komputer yang gagal, tidak ada sensor oksigen untuk memberikan pembacaan yang salah, dan tidak ada sistem injeksi yang rumit. Ini adalah karburasi murni dan pengapian mekanis yang bekerja dalam kondisi yang paling buruk. Sasis menggunakan desain cross-member yang memberikan fleksibilitas struktural yang ideal untuk menyerap dampak jalan pedesaan tanpa mentransfer tekanan ke titik pemasangan kokpit. Ini adalah truk yang, jika disimpan dengan cairan bersih, memiliki potensi untuk beroperasi selama 100 tahun tanpa perlu intervensi besar di blok internalnya. Nomor 12, Mazda Seri B dan Ford Courier.
Pada tahun 1970-an, teknik Jepang mulai memberikan pelajaran tentang presisi kepada seluruh dunia, dan Mazda B-Series, yang juga dijual sebagai Ford Courier, adalah kesaksian hidup dari revolusi itu. Pick-up kompak ini membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan mesin 8 silinder dan ukuran yang besar agar tidak bisa dihancurkan. Rahasia keabadiannya terletak pada kualitas pengecorannya dan ketepatan toleransi internalnya. Mesin F-Series Mazda adalah mahakarya efisiensi mekanis. Mereka adalah mesin kecil yang berputar sangat mulus dan dirancang dengan sistem pelumasan bertekanan tinggi yang meminimalkan keausan pada logam internal, bahkan setelah ratusan ribu kilometer. Sementara truk pickup Amerika pada saat itu mengandalkan kekerasan, Mazda mengandalkan kualitas bahan. Komponen suspensi dan kemudi dirancang agar dapat dilumasi dan diperbaiki, fitur yang telah hilang saat ini. Truk-truk ini biasanya masih aktif digunakan di pertanian dan usaha kecil, seringkali dengan angka penandaan odometer yang akan membuat truk modern bergetar, membuktikan bahwa rekayasa presisi tinggi Jepang tahun 70-an diciptakan untuk bertahan lebih lama daripada sebagian besar pemiliknya. Nomor 11, Dodge Power Wagon generasi pertama. Jika ada satu mesin yang melambangkan transisi dari kendaraan tempur ke alat sipil, itu adalah Dodge Power Wagon generasi pertama. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Dodge menyadari bahwa tentara yang kembali ke rumah membutuhkan keandalan yang sama seperti yang mereka alami di garis depan. Hasilnya adalah kendaraan yang, secara teknis, bukan truk pickup ringan, tetapi truk tugas menengah dengan kotak pickup terpasang. Ini adalah nenek moyang langsung dari segala sesuatu yang kita anggap kasar hari ini. Rekayasa Power Wagon adalah kekuatan kasar murni. Gandar dan sistem transmisinya tampaknya telah dicuri dari lokomotif kecil. Tidak ada komponen halus di sini. Gandar adalah unit besar dengan rumah besi cor yang dapat menahan benturan yang akan membengkokkan sasis truk pickup modern manapun. Sistem penggerak 4 rodanya bersifat manual dan mekanis, menggunakan tuas baja padat yang terhubung langsung ke transfer case yang hampir tidak dapat dipecahkan. Mesin 6 silinder kepala datar adalah peninggalan kesederhanaan, dirancang untuk berjalan dengan bensin berkualitas rendah, dan terus berjalan bahkan jika perawatannya lalai. Truk ini dibuat untuk bertahan selama berabad-abad, bukan puluhan tahun, dan kapasitas kargo serta penariknya di medan yang masih mengesankan, bahkan menurut standar saat ini. Nomor 10, Datsun E620 Lil Hustler. Selama tahun 1970-an, sementara merek Amerika berfokus pada ukuran, Datsun, yang kemudian menjadi Nissan, memutuskan untuk membuktikan bahwa keabadian mekanis bergantung pada metalurgi dan bukan volume. Datsun E620, yang dikenal sebagai Lil Hustler, adalah contoh sempurna dari teknik kompak tugas berat. Apa yang kurang dari ukuran truk ini, itu menebus integritas struktural. Pilar mendasar dari legendanya adalah mesin seri L. Mesin ini secara luas dianggap oleh para insinyur sebagai salah satu desain 4 silinder terbaik yang pernah dibuat. Ini menggunakan kepala silinder paduan aluminium pada blok besi cor, kombinasi yang menawarkan pembuangan panas yang luar biasa dan daya tahan internal yang ekstrim. Komponen internal seperti poros engkol dan batang penghubung ditempa dengan standar toleransi yang ketat sehingga tidak jarang menemukan unit yang telah melebihi 500.000 km tanpa mesin dibuka sekalipun. Yang ke-16 juga memperkenalkan inovasi kabin dan sasis yang membuatnya lebih nyaman daripada para pesaingnya, tetapi tanpa mengorbankan kekakuan. Ini adalah truk pickup yang membuktikan kepada dunia bahwa alat kerja Jepang dapat menerima hukuman terus-menerus dalam kondisi gurun atau pegunungan yang paling keras dan terus menembak setiap pagi seolah-olah itu adalah hari pertama. Nomor 9, Ford F-100 Slick 60s dan mesin 300. Ford F-100 dari era 1960-an adalah desain ikonik. Tetapi pentingnya sebenarnya dalam sejarah keabadian otomotif terletak pada apa yang dikenakannya di bawah kap mesin. Sekitar waktu ini, Ford menyempurnakan apa yang disebut banyak mekanik veteran sebagai mesin tugas berat terbaik dalam sejarah merek, 6 silinder 300 segaris. Mesin ini bukan hanya sumber tenaga, tetapi juga monumen daya tahan industri.
Tidak seperti mesin 8 silinder yang biasanya lebih kompleks. 6 silinder 300 segaris menggunakan konfigurasi di mana gaya internal secara alami seimbang. Itu tidak memiliki rantai waktu atau timing belt. Sebagai gantinya, ia menggunakan roda gigi baja untuk menyinkronkan camshaft dengan poros engkol. Ini menghilangkan titik kegagalan yang paling umum di hampir semua mesin modern. Blok ini besar dan memiliki 7 bantalan utama, memberikan stabilitas struktural yang memungkinkannya bekerja di bawah beban maksimum selama berjam-jam tanpa mengalami deformasi panas. Pengiriman torsi hampir seketika dan terjadi pada RPM yang sangat rendah, yang berarti mesin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memindahkan beban berat. Sasis FCN tahun-tahun ini sama kuatnya, menggunakan suspensi depan twin I-beam yang memisahkan pergerakan roda depan untuk menawarkan daya tahan yang unggul di jalan yang tidak beraspal. Ini adalah kombinasi sasis dan mesin yang dirancang untuk tidak pernah gagal. Nomor 8, Toyota Hilux generasi kedua dan ketiga. Reputasi Toyota Hilux sebagai truk yang tidak bisa mati bukanlah penemuan televisi atau penggemar gemeter yang berlebihan. Ini adalah konsekuensi langsung dari keputusan teknik yang memprioritaskan integritas fisik daripada penghematan biaya. Sementara merek lain menggunakan sasis CE section yang dapat melenturkan dan menumpuk karat di saluran terbuka mereka. Toyota melengkapi generasi Hilux ini dengan sasis penampang tertutup atau tipe kotak. Struktur ini jauh lebih kaku dan lebih tahan terhadap torsi, memungkinkan truk menahan kelebihan beban ekstrem di jalan, di mana medan mencoba memutar logam secara harfiat. Di bawah tenda, kita menemukan evolusi mesin 18 ere dan 20 ere yang akan memuncak dalam 22 ere yang legendaris. Fisika di balik mesin ini sangat menarik. Ini adalah desain 4 silinder dengan langkah panjang yang menghasilkan torsi konstan pada putaran rendah, mengurangi keausan gesekan. Tapi apa yang benar-benar membedakan 22 ere dari mesin lain di zamannya adalah toleransi termalnya. Blok besi cor memiliki saluran pendingin yang terlalu besar. Ada catatan terdokumentasi tentang unit yang kehilangan oli karena tusukan di bak mesin dan terus beroperasi sejauh puluhan kilometer berkat toleransi ekspansi yang sangat rendah dari komponen internalnya. Ini bukan hanya mesin, ini adalah polis asuransi mekanis yang menjamin bahwa apapun yang terjadi, Anda akan sampai ke tujuan Anda. Nomor 7, Chevrolet Silverado dan GMC Sierra Square Body. Antara tahun 1973 dan 1987, General Motors memproduksi apa yang dianggap banyak orang sebagai sasis paling serbaguna dan tahan lama dalam sejarah Amerika, seri yang dikenal sebagai Square Body. Kejeniusan pick-up ini terletak pada kesederhanaan modularnya. Itu dirancang agar setiap komponen dapat diakses, diperbaiki, dan di atas segalanya dapat dipertukarkan. Tapi jiwa mesin ini adalah mesin blok kecil, 350. 350 adalah mesin berbentuk V8 silinder yang mencapai kesempurnaan teknis di tahun-tahun ini. Desain katup ke kepala dan sistem pelumasan bertekanan tinggi memastikan bahwa semua bagian yang bergerak menerima aliran konstan, bahkan pada sudut kemiringan yang parah. Mesin ini terkenal dengan kemampuannya untuk mempertahankan kompresi setelah puluhan tahun melakukan tugas berat. Untuk melengkapi pembangkit listrik ini, Chevrolet memasang transmisi turbo Hydra-Matic ke-400. Gearbox otomatis ini sangat kuat, sehingga awalnya digunakan pada truk tugas berat dan kendaraan mewah massal. Ini tidak memiliki pita untuk disesuaikan, menggunakan roda gigi planet baja yang dikeraskan, dan badan katup yang hampir kebal terhadap kegagalan hidrolik umum. Tubuh persegi dengan 351 kotak 400 adalah, pada dasarnya, tank perang yang menyamar sebagai kendaraan sipil. Nomor 6, Dodge Ram 100, 50-250 generasi pertama. Jauh sebelum nama Cummins menjadi identik dengan Dodge, merek tersebut sudah membangun truk yang mampu bertahan dari bencana alam. Seri 115 dan 250 dari Ram generasi pertama menggunakan mesin Magnum 6 dan 8 silinder. Blok besi cor ini adalah evolusi akhir dari arsitektur LEI Chrysler, keluarga mesin yang dirancang dengan margin keamanan yang begitu luas, sehingga konyol menurut standar modern.
Rekayasa mesin Magnum berfokus pada efisiensi aliran udara dan kekokohan rangkaian katupnya. Tidak seperti mesin modern yang menggunakan plastik di intake manifold, semua yang ada di Magnum terbuat dari logam padat. Poros engkol seimbang dengan presisi bedah, menghilangkan getaran yang sering melelahkan logam selama bertahun-tahun. Sistem kelistrikan truk ini, meskipun mendasar, dirancang untuk menahan kelembaban dan debu yang ekstrim. Tidak jarang menemukan Dodge ini di ladang pertanian atau zona konstruksi dengan lebih dari 30 tahun penyalahgunaan tanpa gangguan, berjalan dengan mesin asli yang sama yang tidak pernah membutuhkan perbaikan. Mereka adalah mesin yang membuktikan bahwa besi cor dengan baik adalah sekutu terbaik melawan berlalunya waktu. Nomor 5. Ford 250 anak laki-laki. Ford 250 diproduksi antara tahun 1967 dan pertengahan 1977-an, adalah objek kultus yang dikenal sebagai highboy. Banyak yang percaya bahwa tinggi badannya yang berlebihan adalah aksesori estetika, tetapi kenyataannya murni teknis. Ford menggunakan arsitektur transmisi dengan transfer case yang diceraikan, khususnya unit di PE 205. Ini berarti bahwa transfer case tidak terpasang ke transmisi, tetapi terletak lebih jauh ke belakang di sasis, dihubungkan oleh poros penggerak menengah kecil. Konfigurasi ini mengharuskan suspensi sangat tinggi sehingga poros penggerak depan dapat melewati bagian mesin tanpa memukulnya. Hasil yang tidak disengaja adalah pickup dengan kapasitas pembersihan rintangan terbaik dalam sejarah. NEP 205 adalah transfer case yang seluruhnya terbuat dari roda gigi baja, tanpa rantai untuk meregangkan atau putus. Ini adalah bagian dari teknik yang dapat menahan tingkat torsi yang akan menghancurkan sistem penggerak semua roda modern. Ditambah dengan sasis baja karbon tebal dan gandar berkekuatan tinggi, highboy adalah alat kerja yang mengabaikan hukum fisika yang biasanya membatasi kendaraan lain di medan yang sulit. Nomor 4. Mercedes-Benz Unimog seri M400-M406. Meskipun secara teknis merupakan alat bermotor universal, Unimog dalam seri klasiknya berfungsi sebagai pickup terbaik bagi mereka yang perlu mencapai tempat-tempat di mana helikopter tidak dapat mendarat. Rekayasa Jerman yang diterapkan pada Unimog bukan tentang efisiensi bahan bakar atau kemewahan. Ini tentang kekebalan mutlak. Setiap skrup, setiap bantalan, dan setiap roda gigi di Unimog memiliki ukuran 3 kali lipat dari yang dituntut oleh fisika teoretis. Apa yang membuat Unimog menjadi legenda adalah gandar portalnya. Alih-alih gandar mencapai bagian tengah roda, ia mencapai bagian atas dan dihubungkan oleh satu set roda gigi reduksi di dalam hub. Ini memberi Anda ground clearance dan perkalian torsi yang tak tertandingi yang memungkinkan Anda memanjat dinding batu dengan beban penuh. Mesin diesel Mercedes-Benz yang menggerakkan seri ini adalah unit berputar rendah yang dirancang untuk bekerja terus-menerus selama berminggu-minggu. Sasisnya fleksibel secara desain, memungkinkan keempat roda untuk mempertahankan kontak tanah bahkan pada persilangan gandar yang paling ekstrim. Ini adalah mesin yang tidak ada plastik, di mana setiap tuas memiliki fungsi vital, dan di mana daya tahan diukur dalam generasi, bukan tahun. Ini adalah standar emas teknik mesin yang diterapkan pada pengangkutan kargo dalam kondisi yang mustahil. Numero 3. Toyota Land Cruiser FJ45 Pickup. Ketika kita berbicara tentang kendaraan yang telah mendefinisikan kelangsungan hidup di lingkungan paling tidak bersahabat di planet ini, nama Toyota Land Cruiser pasti muncul. Tapi versi pickup, khususnya seri FJ45, yang memegang gelar standar emas di tambang Australia, gurun Sahara, dan perkebunan kopi di Andes, alasan dominasinya bukanlah kecepatan, tetapi filosofi desain di mana ketahanan mekanis didahulukan pada metrik lainnya. Jantung binatang buas ini adalah mesin seri F. Blok 6 silinder segaris ini adalah salah satu rekayasa terberat yang pernah dilemparkan. Desain langkah panjangnya memprioritaskan torsi pada putaran yang sangat rendah, memungkinkan truk bergerak di atas bebatuan atau lumpur yang dalam tanpa tekanan termal pada mesin. Transmisi manual ditempatkan di rumah besi cor yang menghilangkan panas secara luar biasa dan melindungi roda gigi internal dari getaran ekstrim. Tidak ada sensor kompleks atau modul elektronik yang dapat gagal karena panas atau kelembaban. Pada FJ45, koneksi antara driver dan drive murni mekanis.
Ini adalah mesin yang dapat dibongkar dan dirakit kembali di antah-berantah dengan alat dasar, dan itulah definisi sebenarnya dari kebebasan di dunia off-road berat. Nomor 2. Ford FV100 50250 Bullnose. Periode antara tahun 1980 dan 1986 menyaksikan lahirnya generasi Bullnose Ford, sebuah desain yang mencapai keseimbangan sempurna antara utilitas kotor dan tingkat kenyamanan yang mulai dapat diterima untuk penggunaan sehari-hari. Namun, yang mengangkat truk-truk ini ke Olympus daya tahan adalah pengenalan mesin diesel IDI 6,9 yang diproduksi oleh International Harvester. Mesin ini adalah nenek moyang spiritual dari kekuatan modern, tetapi tanpa kerapuhan sistem saat ini. IDI 6,9 adalah mesin injeksi tidak langsung yang tidak menggunakan turbocharger. Tidak memiliki tekanan tambahan turbo, komponen internal seperti poros engkol dan batang penghubung bekerja dengan margin keamanan yang sangat besar. Ini adalah mesin bernapas alami yang dapat membakar hampir semua jenis bahan bakar diesel berkualitas rendah tanpa keluhan. Desain blok memiliki dinding silinder yang sangat tebal, memungkinkan manajemen panas yang unggul. Menemani mesin ini, Ford menggunakan as roda dana dan transfer case Borg-Warner yang terlalu besar untuk bobot kendaraan. Bullnose bukan hanya pickup. Ini adalah bukti era di mana Ford membangun kendaraannya untuk menjadi aset terakhir yang harus dibeli keluarga seumur hidup mereka. Nomor 1. Hindari RAM 2500, 3500 Cummins 2 Belas Katup. Kami telah sampai pada apa yang disebut banyak mekanik dan kolektor sebagai cawan suci truk kerja. Antara tahun 1989 dan 1993, Dodge membuat keputusan yang akan mengubah sejarah pickup selamanya, memasang mesin truk tugas berat di sasis truk ringan. Kita berbicara tentang Cummins 6BT 12 katup yang legendaris. Sementara pabrikan lain merancang mesin khusus untuk pickup, Cummins mengirimkan mesin industri yang dirancang untuk bekerja 24 jam sehari di generator, kapal, dan truk pengiriman. 6BT adalah mesin 6 silinder segaris dengan balok besi yang tampaknya telah diukir dari satu potongan batu. Itu tidak menggunakan rantai waktu yang dapat diregangkan atau timing belt yang dapat putus. Ini menggunakan roda gigi baja untuk menyingkronkan motor. Sistem injeksi bahan bakar mekanis sangat sederhana, sehingga dapat bekerja, bahkan jika sistem kelistrikan kendaraan gagal total. Ini adalah satu-satunya mesin dalam daftar ini yang, dengan perawatan preventif dasar yang hanya terdiri dari penggantian oli dan filter, secara rutin melebihi 1 juta mil perjalanan tanpa perlu perbaikan besar-besaran. Bodi Dodge mungkin berkarat di sekitarnya, interiornya mungkin hancur di bawah sinar matahari. Tetapi mesin Cummins akan terus menembak pada percobaan pertama, siap untuk menarik bertonton kargo melintasi benua. Ini adalah definisi mutlak dari keabadian mekanis. Saat meninjau mesin ini, tidak dapat dihindari untuk merasakan campuran kekaguman dan nostalgia. Apa yang telah kami analisis hari ini bukan hanya kendaraan transportasi. Mereka adalah monumen filosofi teknik yang tampaknya telah mati di industri otomotif kontemporer. Kita telah beralih dari zaman besi dan torsi mentah ke era keusangan plastik dan terencana. Saat ini, van lebih cepat, lebih nyaman dan penuh dengan layar, tetapi mereka telah kehilangan kualitas menjadi teman hidup yang tidak pernah meninggalkan Anda.